berikan kesempatan kepada Bapak Dirjen Penataan Agraria Republik Indonesia, Bapak Andi Tendrisau. Kepada Bapak kami persilakan untuk memberikan pemaparannya. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas 19 November Kolaka, Bapak Dr. Asari. Yang juga saya hormati tentunya Bapak Moderator Pak Yahyanto, sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Juga saya lihat ada di partisipan ada beberapa Kakanwil. Saya hormati Pak Kakanwil Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan kelihatannya juga ada. Ada juga beberapa dirjen. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang saya muliakan, yang saya hormati para peserta acara Ghost to Campus yang ke-14 Universitas 19 November Kolaka. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman para Sivitas Akademika Universitas 19 November Kolaka yang telah bekerja sama dengan Humas Kementerian ATR BPN sehingga acara ini kemudian bisa terlaksana. Teman-teman semua yang saya hormati, adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana atau apa saja kebijakan agraria dan tata ruang dalam RUU Cipta Kerja itu. Tadi Bapak Menteri sudah memberikan pemahaman kita secara mendasar tentang bagaimana pentingnya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, terutama dalam menyerap atau menyiapkan tenaga kerja di Indonesia. Teman-teman semua yang saya hormati, saya informasikan bahwa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini dulu banyak yang menyebut rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Sebenarnya tadi sudah kita pahami bersama setelah disampaikan Pak Menteri bahwa rancangan undang-undang ini adalah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, inisiasi daripada pemerintah. Kemudian metode pembentukannya itu menggunakan metode Omnibus Law. Teman-teman semua yang saya hormati, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan materi muatan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada kaitannya dengan Kementerian ATR BPN. Itu yang secara umum akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Teman-teman semua yang saya hormati, saya tidak memaparkan lagi apa itu Omnibus Law. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan. Kemudian apa tujuannya juga sudah disampaikan sehingga saya tidak perlu lagi menyampaikan kembali. Kemudian yang ingin saya elaborasi lebih jauh adalah bagaimana sih struktur penuangan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 15 bab. Dari bab 1 tentang ketentuan umum sampai bab 15 tentang ketentuan penutup, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, Kementerian ATR BPN itu terlibat dalam beberapa bab, terutama yang pertama ada di bab 3. Bab 3 ini memuat materi muatan tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Ini banyak berbicara tentang tata ruang kalau yang terkait dengan ATR BPN. Kemudian di bab lain, Kementerian ATR BPN juga terlibat dalam penyusunan materi muatan yang terkait dengan bab 8, yaitu pengadaan tanah. Dalam istilah undang-undang ini menggunakan nomenklatur pengadaan lahan, karena materi muatannya juga akan membahas tentang pengaturan mengenai LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga secara umum tidak menggunakan nomenklatur bab pengadaan tanah, tapi pengadaan lahan.
Kemudian yang lain ada di bab 9 mengenai kawasan ekonomi, cuma satu pasal saja yang terkait dengan Kementerian ATR BPN. Dan terakhir ada di bab 10 tentang investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional. Jadi kalau kita perhatikan struktur penuangan dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 15 bab dan hanya 174 pasal. Tapi tunggu dulu, kalau hanya sekedar melihat itu, mungkin kita bilang, wah ini undang-undang biasa aja seperti yang kita kenal sekarang. Tapi tidak seperti itu. Tadi kita mendengar informasi Pak Menteri bahwa rancangan undang-undang ini itu mempengaruhi, bahkan merevisi beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang. Ada 79 undang-undang yang terdampak dengan satu undang-undang ini, yaitu rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pasal yang mengatur tentang normanya itu ada 1.203 pasal sementara ini. Tapi dalam pembahasannya sepertinya ada yang masih dikembangkan. Sehingga gambaran umum tentang rancangan undang-undang ini sangat luar biasa dan menyeluruh. Itu sebagai pengantar dalam memahami rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Sebelum saya masuk ke materi muatan badan tubuh, terlebih dahulu ingin menyampaikan dulu apa sih nuansa penyusunan RUU Cipta Kerja ini, apa latar belakangnya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sebagaimana layaknya suatu rancangan undang-undang atau suatu undang-undang, latar belakang tentu kita maknai dalam konsideran menimbangnya. Ini terlihat jelas bahwa RUU Cipta Kerja ini dilatar belakangi yang pertama irama sesuai dengan tujuan bernegara kita, bahwa salah satu tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan yang layak. Oleh karena itu kemudian diinisiasilah RUU Cipta Kerja ini. Melihat tujuan yang pertama, konsideran yang pertama, kemudian kita bisa mengetahui bahwa luar biasa keinginan pemerintah untuk mewujudkan salah satu tujuan bernegara kita. Kemudian yang lain yang menjadi latar belakang RUU Cipta Kerja adalah bahwa dengan RUU ini, dengan ditetapkannya rancangan undang-undang ini kemudian diharapkan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Tadi kita mendengarkan oleh Pak Menteri bahwa dengan RUU Cipta Kerja ini diharapkan pertumbuhan ekonomi kalau memungkinkan di atas 5%, 7-8%, sehingga penyerapan atau tenaga kerja atau lapangan kerja bisa tersedia dengan baik. Kemudian untuk mendukung upaya penciptaan kerja itu, kemudian dilakukanlah penyesuaian beberapa aspek pengaturan yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro kecil menengah. Kemudian dilakukan juga pengaturan tentang bagaimana meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan memperbaiki iklim investasi dan proyek strategis nasional. Iya, temuan untuk sekalian berikan. Masih ada yang tidak di-mute. Saya lanjutkan. Teman-teman saya hormati, ketika kita melakukan beberapa upaya perbaikan pengaturan itu, kita menggunakan metode Omnibus Law. Sebab kalau kita menggunakan metode biasa, maka tadi sudah disampaikan akan memerlukan waktu yang lama. Itulah kemudian yang melatar belakangi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Teman-teman semua yang saya hormati, sebelum saya masuk ke materi muatan yang mengatur tentang kaitan Kementerian ATR BPN dalam RUU Cipta Kerja, ingin saya sampaikan terlebih dahulu apa sih definisi operasional Cipta Kerja yang dimaksud dalam rancangan undang-undang ini. Cipta Kerja dimaksudkan adalah penciptaan kerja melalui 3 cara. Yang pertama adalah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekaligus ingin saya gambarkan bahwa anggapan selama ini yang mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja hanya
diprioritaskan atau hanya untuk mendukung usaha-usaha yang besar tidak terbukti. Ini kelihatan sekali dalam pengaturan tentang ketentuan umum yang dimaksud Cipta Kerja adalah yang pertama didahulukan adalah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro kita tahu, misalnya ada tukang bakso atau apapun juga terkait dengan itu. Yang kedua, Cipta Kerja diciptakan melalui peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Yang ketiga adalah penciptaan tenaga kerja, Cipta Kerja, menciptakan lapangan kerja melalui kemudahan atau memperlancar investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dari definisi Cipta Kerja saja, kemudian tergambarlah bagaimana inisiasi pemerintah ini ingin menyeimbangkan semua kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Yaitu yang pertama, entitas UMKM itu diberdayakan, usaha mikro kecil. Yang kedua, memang ada ekosistem investasi, semua yang ingin berinvestasi di Indonesia kemudian kita berikan kemudahan dalam rangka perizinan. Dan yang terakhir tentunya tidak kalah pentingnya adalah penciptaan kerja melalui investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Teman-teman semua yang saya hormati, tujuannya sebagaimana kita tahu, sebagaimana kita baca dalam latar belakangnya tentunya juga tergambar dalam tujuan RUU Cipta Kerja ini. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi, saya garis bawahi, rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Kemudian caranya tadi ada 3 hal yang dilakukan. Saya tidak perlu ulangi-ulangi karena sudah saya sampaikan pada slide yang lain. Teman-teman semua yang saya hormati, saya sekarang masuk ke materi muatan yang ada keterkaitannya dengan Kementerian ATR BPN, yaitu masuk di bab 3 mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini pengaturannya ada di pasal-pasal awal. Setelah ketentuan umum dan beberapa definisi ada masuk di pasal 8 sampai pasal 82. Dari jumlah pasalnya juga tergambar bahwa bab 3 ini merupakan ikon, merupakan dasar daripada pengaturan lebih lanjut terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apa yang diatur dalam bab 3? Sebenarnya pengaturannya hanya ingin menjawab bagaimana meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan cara apa? Dengan cara penyederhanaan izin berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha berbasis resiko. Yang dulunya kita tahu semua usaha itu basisnya adalah izin. Setiap orang ingin berusaha pasti izin. Sekarang parameternya bukan lagi izin, tapi basisnya adalah resiko, based risk terkait dengan approach, RBI istilahnya, risk based approach. Jadi seorang atau badan hukum tertentu ingin berusaha, kita lihat dulu apakah jenis usahanya itu resikonya resiko rendah, ataukah resiko menengah, ataukah resiko tinggi. Untuk melihat ini, hitung-hitungannya atau parameter yang digunakan adalah ketika seseorang atau badan hukum tertentu mau berusaha, dilihat dulu bagaimana tentang resiko terkait kesehatan. Bagaimana resiko usaha itu terkait dengan keselamatan manusia. Bagaimana kegiatan usaha itu terkait dengan lingkungan. Dan bagaimana kegiatan usaha itu ketika kita kaitkan tentang pemanfaatan sumber daya. Keempat parameter ini kemudian dihitung secara matematis, ada metodenya, maka ditentukanlah bahwa kegiatan tertentu atau usaha tertentu dikualifikasi menjadi usaha dengan risiko rendah. Yang kedua, kegiatan usaha dengan risiko menengah. Yang ketiga adalah kegiatan usaha beresiko tinggi. Apabila kegiatan usaha itu dikualifikasi resikonya rendah, maka kita tidak perlu lagi izin, tapi kita cukup mendaftarkan saja.
kegiatan usaha itu melalui apa yang kita kenal lembaga OSS, Online Single Submission, dengan menggunakan internet saja kita langsung mendaftarkan. Karena resikonya rendah, maka kita langsung diberikan nomor induk berusaha. Itu diatur dalam pasal 9. Ketika ini sudah didapatkan, maka seseorang atau badan hukum tertentu itu sudah bisa melakukan usahanya. Itu yang terkait dengan resiko rendah. Bagaimana dengan resiko menengah? Kalau resiko menengah itu, maka tidak saja mendaftarkan dengan diberikan nomor induk berusaha, tapi diberikan juga semacam sertifikat standar atau semacam acuan yang harus dilakukan ketika seseorang atau badan hukum tertentu berusaha, yang boleh dan yang tidak boleh. Itulah yang kami sebut dengan sertifikat standar. Jadi selain nomor induk berusaha apabila risikonya menengah, maka diberikan juga bagaimana melakukan usaha itu. Tapi hati-hati, apabila risikonya tinggi, maka selain nomor induk berusaha, maka izin tetap diperlukan. Sekali lagi ingin saya sampaikan, jadi apabila risikonya tinggi, maka izin itu tetap diperlukan. Jadi anggapan selama ini pada masyarakat mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja perizinan kemudian dihilangkan tidak terbukti. Yang jelas bahwa tetap izin diperlukan apabila dikualifikasi bahwa itu usaha beresiko tinggi. Dari kualifikasi resiko itu kemudian kita lakukanlah penyederhanaan persyaratan dasar perizinan. Persyaratan dasar perizinan itu ada 3, kesesuaian tata ruang, kemudian dari perspektif lingkungan, yang ketiga adalah IMB yang kita kenal kalau mendirikan bangunan. Itu disederhanakan semua. Kemudian setelah itu disederhanakan juga disederhanakan izin sektor. Izin sektor itu bagaimana kalau kita berusaha bidang listrik, bidang pertambangan, dan bidang yang lainnya. Itulah yang kemudian dimuat dalam pengaturan di bab 3 tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Teman-teman semua yang saya hormati, saya kasih contoh saja terkait dengan aplikasi atau implikasi ataukah pelaksanaan daripada kemudahan perizinan itu. Misalnya saya akan membuka suatu ruang usaha, misalnya gudang, sepertinya begitu. Kemudian setelah dihitung, dianggap bahwa itu bagian daripada risiko yang rendah. Sehingga saya yang pertama yang harus lakukan adalah mengecek apakah lokasi kegiatan usaha saya itu sudah ada rencana detail tata ruangnya atau belum. Kalau sudah ada rencana detail tata ruang dan usaha saya itu di lokasi yang sesuai dengan rencana detail tata ruang, maka cukup saya melakukan konfirmasi melalui lembaga yang kita sebut lembaga OSS tadi, melalui online, kemudian dengan internet, bahwa saya akan berusaha di jalan ini, desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, dan sudah sesuai dengan rencana tata ruang. Sehingga ketika itu kita lakukan konfirmasi, maka keluarlah nomor induk berusaha. Itulah yang dilakukan proses penyederhanaan ketika kita berbicara tentang kegiatan usaha yang terkait dengan kesesuaian pemampatan ruang. Saya bandingkan yang dulu. Ketika pengaturan yang sekarang existing, yang sebelum RUU Cipta Kerja ini diinisiasi, maka kalau seseorang berusaha, kalau seseorang mau melakukan investasi, maka yang harus dilakukan pertama mengurus izin lokasi dulu. Izin lokasi yang diurus itu harus disertai dengan pertimbangan teknis pertanahan misalnya, dan seterusnya. Banyak sekali syarat terkait itu. Sekarang apabila kegiatan usaha saya itu dianggap resikonya kecil, misalnya mungkin warung dan seterusnya, itu tidak perlu ada kegiatan memohon izin lokasi dan seterusnya. Cukup melakukan konfirmasi bahwa usaha saya sudah sesuai dengan rencana detail tata ruang. Demikian juga ketika berbicara tentang perizinan lingkungan, kemudian perizinan bangunan. Standar-standar seperti itulah kemudian yang digunakan. Apabila risikonya rendah tidak perlu izin, apabila sedang maka selain tidak perlu izin tapi diberikan sertifikat standar dan seterusnya. Tapi saya ingin tekankan bahwa apabila kegiatan usaha tersebut dikualifikasi menjadi resiko yang tinggi,
maka selain nomor induk berusaha, terdaftar kegiatan usahanya juga diperlukan izin lingkungan, izin bangunan, dan seterusnya. Itu contoh bagaimana menerapkan proses penyederhanaan perizinan yang dimuat dalam pasal 12 sampai pasal 26 rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Teman-teman semua yang saya hormati, para peserta acara Ghost Kampus yang saya muliakan. Sekarang saya masuk di bab 8. Ini salah satu juga yang menjadi keterkaitan Kementerian ATR BPN dalam materi muatan RUU Cipta Kerja. Bab 8 itu, sebagaimana saya sampaikan pada awal slide itu, berbicara tentang, mengatur tentang pengadaan lahan. Kemudian bab ini ingin menjawab pertanyaan besarnya adalah bagaimana menyediakan tanah untuk berbagai kepentingan dalam rangka mendukung cipta kerja. Pertanyaan ini kemudian dijawab dengan pengaturan di bab 8, ada 3 sub cluster daripada bab ini. Yang pertama subcluster mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kita tahu bahwa selama ini pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Tapi dalam prakteknya masih ditemukan ada hambatan, ada permasalahan. Sehingga dalam rangka memperlancar proses pengadaan tanah, maka beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu kemudian direvisi atau dirubah atau bahkan ada yang kita tambahkan. Nanti secara jelas saya sampaikan dalam slide berikutnya. Kemudian dalam bab 8 juga ini akan mengatur tentang bagaimana melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini ada satu pasal di pasal 122. Dan yang terakhir dalam bab 8 ini mengatur tentang hal-hal terkait dengan pertanahan. Di sini akan diatur tentang pembentukan bank tanah. Yang kedua, penguatan konsep hak pengelolaan. Yang ketiga adalah pengaturan kembali hak milik atas satuan rumah susun. Dan yang terakhir adalah pemberian hak pada ruang atas dan ruang bawah. Secara umum, itu yang diatur dalam bab 8 mengenai pengadaan lahan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Teman-teman semua yang saya hormati, saya kasih lebih detail sedikit mengenai apa sih yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ada 11 item yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2 2012. Antara lain, saya bacakan yang pentingnya saja, bahwa ada penambahan jenis kepentingan umum. Semula ada 18, kemudian dirubah menjadi 23 jenis. Kepentingan umum itu antara lain pertahanan, yang kedua misalnya ada jalan, dan seterusnya. Ditambah kemudian menjadi 23, termasuk kawasan ekonomi khusus, itu bagian daripada kepentingan umum ketika RUU Cipta Kerja ini kemudian ditetapkan. Kemudian yang lain dalam Undang-Undang Nomor 2 yang dilakukan perubahan adalah ketika kita membuat perencanaan atau pembuatan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dulu yang membuat dokumen ini semata-mata dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah. Sekarang tidak lagi seperti itu, tapi melibatkan Kementerian ATR BPN dalam membuat dokumen perencanaan. Harapannya dengan melibatkan dari awal, maka pada proses pelaksanaan pengadaan tanah menjadi lancar. Saya tidak bacakan semua, sekedar contoh saja supaya bisa mendapat gambaran apa sih yang direvisi, apa sih yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2 2012 ini. Kemudian bab yang terkait subcluster yang terkait dengan pengadaan lahan ini mengenai pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kita tahu bahwa hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Ada satu pasal kemudian ditambahkan satu lagi itemnya bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dialihfungsikan kalau undang-undang yang lama hanya untuk kepentingan umum saja. Tapi di sini ditambahkan satu hal, yaitu
terutama untuk kepentingan proyek strategis nasional. Karena ini dianggap penting dalam rangka untuk melakukan atau memperlancar proses proyek-proyek strategis nasional itu, kemudian ini menjadi hal yang harus ditambahkan dalam satu pengaturan di Undang-Undang 41 2009 ini. Dan yang terakhir dalam bab 8 tadi sudah saya sampaikan adalah penguatan konsep HPL. Dulunya konsep HPL itu hanya diatur. Yang saya maksudkan HPL itu hak pengelolaan. Hak pengelolaan itu bukan hak atas tanah, tapi semacam hak menguasai dari negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang haknya. Seperti apa yang dilimpahkan adalah seperti pengaturan zonasi misalnya, kemudian bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Pengaturan dalam UU PA, kalau Bapak dan Ibu mempelajari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pengaturan dasar pokok-pokok agraria, HPL itu hanya disebutkan dalam penjelasan angka 3 nomor 2. Sekarang ini kita atur dengan RUU Cipta Kerja ini diatur lebih detail lagi. Karena memang dalam UU PA tidak secara jelas, bahkan tidak ada satu norma pun dalam batang tubuh yang mengatur ini. Padahal dalam perkembangannya menjadi kebutuhan hukum bagi kita semua untuk lebih memperjelas konsep HPL ini. Sehingga itu menjadi bagian yang perlu dilakukan revisi. Kemudian yang lain adalah hak guna bangunan atas secara rusun untuk warga negara asing. Kita tahu bahwa HGB itu adalah hak untuk mendirikan bangunan atau mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Bukan miliknya sendiri, bisa di atas tanah negara, bisa di atas hak milik orang lain. Sehingga ini dalam beberapa pelaksanaan di beberapa negara ini bagian yang bisa kita beli. Misalnya saya ke Singapura bisa memberi satuan rumah susun. Ini juga memungkinkan di Indonesia setelah ini kemudian disahkan. Kemudian kita juga memperkenalkan konsep bank tanah. Teman-teman semua, saya sedikit akan menjelaskan lebih jelas lagi mengenai konsep bank tanah ini. Karena beberapa pemerhati agraria menafsirkan atau memahami bahwa bank tanah itu adalah sesuatu hal yang dibentuk pemerintah untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya sebagaimana proses bisnis proses daripada perbankan. Ini tidak seperti itu. Jadi bank tanah ini adalah suatu badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyediakan tanah untuk berbagai kepentingan. Kepentingan apa saja? Kepentingan umum, kepentingan proyek strategis, kepentingan sosial, kepentingan keagamaan, kepentingan pemerataan ekonomi, dan terakhir adalah kepentingan reforma agraria. Dan yang terakhir adalah pengaturan mengenai hak atas tanah pada ruang atas dan ruang bawah. Ini juga penting kita atur dalam RUU Cipta Kerja ini. Kenapa demikian? Karena beberapa praktek pemanfaatan ruang atas dan ruang bawah itu sudah menjadi suatu keniscayaan, sudah dilakukan oleh masyarakat. Kalau teman-teman jalan-jalan di lapangan Karabosi, di bawahnya itu sudah ada pemanfaatan ruang bawah tanah. Sekarang ini hukum positif kita belum mengatur bagaimana memberikan hak atau mendaftarkan hak pada ruang di bawah tanah. Demikian juga dalam beberapa prakteknya, beberapa hal yang kita lihat misalnya di Jakarta, antara Pondok Indah Mall 1 dan Pondok Indah Mall 2, Mall Pondok Indah PIN 1 dan PIN 2 itu sudah memanfaatkan ruang atas dengan adanya jembatan scaffold itu. Itu pun belum bisa diatur dalam hukum positif kita. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum, dalam rangka memberikan perlindungan hukum, maka ini kemudian kita atur hak apa yang bisa kita berikan. Teman-teman semua yang saya hormati, kemudian bab 9 mengenai kawasan ekonomi khusus. Di sini hanya satu pasal yang terkait dengan Kementerian Agraria. Satu pasal itu antara lain adalah bahwa di dalam kawasan ekonomi khusus diberikan kemudahan dan percepatan serta prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah. Cuman itu saja. Kemudian yang terakhir adalah di bab 10 mengenai investasi pemerintah pusat
dan kemudahan proyek strategis negara. Ini pun ada satu pasal saja, yaitu pasal 161 RUU Cipta Kerja. Intinya adalah bahwa pemerintah pusat atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyiapkan tanah dan perizinannya kepada proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah atau proyek strategis dari badan usaha milik negara dan seterusnya. Kemudian pengadaan tanahnya dapat dilakukan oleh badan usaha. Teman-teman semua yang saya hormati, para peserta acara Ghost to Campus yang ke-14 yang saya muliakan, karena waktu saya pikir itu saja yang saya ingin sampaikan dalam memberikan gambaran apa saja materi muatan RUU Cipta Kerja yang terkait dengan Kementerian ATR BPN. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.